كتب بأكمل الخصال وأحمد الصفات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan merayakan Idul Adha di tahun ini. Mari kita menyambut dan merayakan hari yang istimewa ini dengan penuh rasa syukur, bersyukur karena kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan sholat Id dengan aman tanpa ada halangan. Syukur karena kita mampu melaksanakan ibadah kurban sebagai wujud ketaatan kepadanya. Dan bersyukur karena kita bisa bersama-sama memperbanyak takbir dan doa demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Idul Adha tahun ini menjadi hari istimewa untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan bersemangat untuk beribadah. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Idul Adha bukanlah sekedar hari raya biasa. Ia mengandung banyak nilai dan spirit yang bisa kita gali dan menjadi pedoman untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keislaman kita. Idul Adha mengajarkan keikhlasan sejati dalam beribadah tanpa mengharap pujian manusia. Idul Adha memupuk semangat ketaatan kepada Allah dengan mempersembahkan sebagian dari harta yang dimiliki dengan menyembelih hewan kurban. Idul Adha juga mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan harta. Melalui pembagian daging kurban, kita diajak untuk merasakan betapa berharganya berbagi dengan fakir miskin, anak-anak yatim, dan mereka yang kurang beruntung. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara nilai dan spirit yang bisa digali dari Idul Adha dan ibadah-ibadah yang menyertainya adalah: pertama, tauhid dan ketundukan total kepada Allah. Salah satu nilai paling agung yang terkandung dalam syariat kurban adalah tauhid, yaitu menyerahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa menyebutkannya dengan apapun. Kurban bukanlah sekedar memilih hewan terbaik untuk disembelih, melainkan manifestasi ketundukan dan penghambaan murni kepada Allah, penghambaan murni kepada Allah. Sebuah ikrar dalam bentuk perbuatan bahwa hidup dan mati kita hanya untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dalam konsep Idul Adha ini, menyembelih hewan kurban bukan sekedar tradisi tahunan atau pesta penyembelihan hewan, tetapi merupakan ibadah tauhidiyah yang melambangkan ketulusan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Rasulullah menjelaskan bahwa penyembelihan hewan dengan niat untuk melakukan persembahan
hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dipersembahkan kepada selain Allah, maka menjadi perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi, "Lanallahu man dzabaka li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih hewan dan dipersembahkan kepada selain Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Idul Adha mengajarkan keikhlasan dalam beribadah. Ibadah kurban tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jika dilakukan dengan niat yang murni karena bukan karena ingin dilihat dan dipuji orang atau supaya dianggap sebagai orang yang soleh atau yang lainnya. Kurban tidak seharusnya disalahgunakan untuk mencari kedudukan di mata manusia, karena kurban adalah ibadah murni yang seharusnya hanya dipersembahkan kepada Allah. Oleh karena itu, sebesar apapun hewan kurban yang disembelih, jika bukan karena Allah maka akan sia-sia. Sebanyak apapun daging yang dibagikan, bila hanya ingin mendapatkan pujian manusia, maka tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Daging yang dibagikan tidak akan sampai kepada Allah, tapi ketakwaan yang melandasi amalan kurban yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Idul Adha mengajarkan pengorbanan dan kesabaran. Idul Adha merupakan ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam dengan mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengalami peristiwa luar biasa bersama putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya memberikan keteladanan dalam hal pengorbanan dan kesabaran menghadapi ujian Allah. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahtuka fanzur madza tara." Qala ya abati al-ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar." Kita bayangkan betapa beratnya ujian yang dihadapi atau dijalani oleh Nabi Ibrahim saat menerima perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Seorang ayah diperintahkan menyembelih anaknya sendiri, padahal 10 tahun dia menunjukkan seorang anak karena istrinya tidak dapat mengandung. Tentu ini bukanlah ujian yang ringan, akan tetapi ternyata sang anak justru menerima dengan ikhlas dan sabar yang menunjukkan pengorbanan tertinggi dan kesabaran luar biasa. Baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail, keduanya menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah tidak selalu mudah. Ketaatan seringkali membutuhkan pengorbanan besar, baik dengan perasaan, harta, bahkan dengan jiwa. Tapi di balik pengorbanan itu ada pahala dan cinta Allah yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Inna idhamal jazai ma'idhamil bala, wa inna Allah idha ahabba qawmat bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum,
maka Dia akan menguji mereka. Masyaallah muslimin rahimahullah. Keempat, Idul Adha mengajarkan kita untuk membangun kepedulian sosial dan ukhuwah Islamiyah. Ibadah kurban tidak hanya berdimensi ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat dalam. Hewan yang disembelih bukan untuk dikonsumsi sendiri, melainkan dibagikan kepada kerabat, tetangga, fakir miskin, dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakulu minha wa atimul ba'isal faqir." Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah kepada orang yang sangat membutuhkan lagi fakir. Dalam ayat lain Allah menegaskan, "Fakulu minha wa atimul muhtaj." Maka makanlah darinya dan berikanlah kepada orang yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan orang yang meminta. Dua ayat ini menegaskan bahwa kurban adalah untuk solidaritas, mengajak kita untuk tidak hanya merasakan nikmat sendiri, tetapi juga membagi kebahagiaan dengan sesama. Hari Raya Idul Adha seharusnya menjadi hari di mana tidak ada kaum muslimin yang kelaparan atau terabaikan. Bahkan orang yang tidak mampu membeli daging sepanjang tahun pun bisa merasakannya karena limpahan keberkahan dari ibadah kurban. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyamu tasrikin, ayyamu aklin, wa syurbin, wa rizqin billah." Hari-hari tasrik adalah hari makan, minum, dan mengingat Allah. Syariat kurban mengikis sifat egois yang mementingkan diri sendiri, yang melatih kita untuk berbagi dan menguatkan ikatan persaudaraan. Dari sinilah ukhuwah Islamiyah akan tumbuh dan menguat, sebab umat Islam yang kuat adalah umat yang saling peduli dan memperhatikan sesama. Dan semangat kurban menanamkan nilai keadilan sosial dan kasih sayang di tengah masyarakat. Maka jadikanlah momen Idul Adha ini sebagai ajang mempererat ukhuwah, menjembatani perbedaan, menguatkan kebersamaan, serta memperhatikan mereka yang kekurangan. Karena inilah salah satu wujud nyata kehidupan dan keagungan Islam. Agama yang tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah, tapi juga mengatur hubungan sesama manusia dengan adil dan demokrasi. Hari Raya Idul Adha harus menumbuhkan lagi semangat untuk menebarkan kebaikan setiap hari dengan menebarkan senyuman kepada setiap muslim, meringankan beban tetangga, dan terus menjaga tali silaturahmi. Dengan demikian makna Idul Adha akan benar-benar melekat dalam keseharian kita, bukan hanya sebagai tradisi tahunan, tetapi menjadi bagian hidup yang menuntun kita menjadi umat yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua. Hadirin muslimin rahimakumullah, mari kesempatan ini kita betul-betul memanfaatkan dan mengambil pelajaran, tetapi selama kita betul-betul bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu, wa min